Ini adalah pertanyaan tentang kisah Nabi Adam. Apakah surga yang ditinggali oleh Nabi Adam adalah surga keabadian? Dan apakah surga tersebut berada di langit atau di bumi? Pada masa ketika Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan segala kesempurnaannya, sebelum ada satupun manusia yang menapakkan kaki di muka bumi, Allah menempatkan makhluk pertama bernama Adam di sebuah tempat penuh cahaya, kedamaian, dan kenikmatan. Tempat itu disebut Jannah surga, surga yang penuh keindahan, begitu luas, begitu tinggi, dan begitu jauh dari gambaran tentang dunia manusia. Ibnu Katsir menceritakan bahwa surga yang ditempati Adam bukanlah taman biasa, bukan pula kebun di bumi, tetapi surga yang berada di langit. Surga yang sama yang kelak menjadi tempat tinggal abadi bagi orang-orang beriman setelah hari kiamat. Ketika Allah menyebut jannah bagi Adam, yang dimaksud adalah surga yang mulia, surga yang tinggi, surga yang penuh kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Di tempat yang agung inilah Adam tinggal bersama istrinya, Hawa. Surga itu bukan sebuah tempat sementara yang dibuat khusus untuk Adam, sebagaimana ada yang mengira surga itu adalah surga hakiki, surga tempat keabadian. Namun tahap Adam tinggal di dalamnya bukan sebagai penghuni abadi, melainkan sebagai bagian dari takdir dan ujian sebelum ia diturunkan ke bumi. Keabadian surga tidak berlaku kepada siapapun sebelum hari pembalasan. Manusia baru mendapatkan keabadian setelah ia menjalani hisab dan memperoleh keputusan Allah. Sedangkan Adam pada saat itu belum melewati proses tersebut. Karena itu, meski surga adalah tempat keabadian, Adam tidaklah masuk sebagai penghuni akhirat, tetapi sebagai makhluk yang sedang menjalani sebuah episode penting dalam perjalanan penciptaannya. Ia tinggal di surga sebagai awal dari kisah panjang manusia, bukan sebagai akhir dari perjalanan hidupnya. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa tidak ada keraguan bahwa surga itu berada di langit. Di sanalah para malaikat berada. Di sanalah Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam. Dan dari tempat tinggi itulah Adam dan Hawa kemudian diturunkan ke bumi ketika ujian mereka berakhir. Kata turun yang digunakan Allah menunjukkan bahwa tempat awal Adam adalah sesuatu yang berada di atas, bukan di bumi. Ketika di surga itu, Adam hidup dalam ketenangan. Ia menikmati buah-buahan yang tidak pernah habis, berjalan di bawah pepohonan yang daunnya tidak pernah gugur, dan merasakan kedamaian yang tidak pernah tercampur dengan rasa letih atau sedih. Surga itu luas, cahaya memancar di setiap sudutnya, dan malaikat lalu lalang dengan tugas yang agung. Namun iblis yang mengintai dari kejauhan melihat kebahagiaan Adam itu. Iblislah yang membisikkan tipu daya dan mendorong Adam mendekati pohon yang dilarang. Iblis tahu bahwa jika Adam terus berada di surga itu, ia tidak dapat memenuhi sumpahnya untuk menyesatkan anak keturunannya. Maka terjadilah apa yang sudah ditetapkan dalam hikmah Allah. Adam dan Hawa memakan buah itu. Lalu tersingkaplah hakikat kelemahan manusia. Ia mudah lupa, mudah tertipu, dan membutuhkan bimbingan. Ketika itu, Allah menurunkan Adam, Hawa, dan iblis ke bumi. Penurunan itu bukan bentuk hukuman semata, melainkan perpindahan dari satu fase kehidupan ke fase berikutnya. Karena bumi memang telah dipersiapkan untuk manusia sebagai tempat mereka berjuang dan menjadi khalifah. Karena itulah surga yang ditempati Adam bukanlah surga bumi, bukan kebun biasa, bukan pula tempat sementara untuk diisi manusia. Surga itu adalah surga tinggi, surga langit, surga yang sama yang dijanjikan Allah sebagai tempat kembali bagi orang-orang beriman setelah hari hisab. Namun Adam tinggal di sana bukan dengan status sebagai penghuni abadi, melainkan sebagai bagian dari perjalanan penciptaannya. Setelah itu, ia diturunkan ke bumi untuk memulai kehidupan manusia, untuk menjalankan amanah, dan untuk memulai kisah panjang umat manusia yang berlangsung hingga hari ini. Surga itu tetap abadi, dan Adam tetaplah makhluk yang dimuliakan. Perjalanan keluar dari surga bukan karena surga itu bukan surga keabadian, tetapi karena Adam memang ditakdirkan untuk menjalani kehidupan di bumi terlebih dahulu, sebelum kembali kepada Allah pada waktu yang telah ditentukan. Begitulah kisahnya, kisah yang penuh hikmah, tentang surga yang tinggi, tentang manusia pertama, dan tentang peralihan dari langit ke bumi
yang menjadi awal dari kehidupan seluruh umat manusia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.